pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Seorang penjual gorengan di Kabupaten Yaukimo kritis setelah dibacok kelompok kriminal bersenjata. Tidak lolos CPNS Papua Selatan, ratusan orang di Merauke berunjuk rasa. Selundupkan BBM dan sirip hiu, 6 warga Papua Nugini diserahkan ke imigrasi Jayapura. Seorang warga sipil kembali menjadi korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata. Kali ini korbannya seorang pedagang gorengan di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Ujang Supriyatna yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya di Jalan Seradala diserang pelaku. Saksi mengaku mendengar suara teriakan dari dalam rumah korban. Ketika saksi datang melihat, korban ditemukan tergeletak bersimbah darah. Tetangga kemudian membawa korban ke RSUD Dekai dan akhirnya nyawanya tertolong. Pelaku penyerangan diduga kelompok KKB pimpinan Elkius Kobak yang sebelumnya juga menembak satu anggota TNI. Selasa malam tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Timur telah terjadi aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap seorang warga sipil bernama Ujang Supriyatna, penjual gorengan di Jalan Seradala, kilometer 2, Distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo. Insiden ini diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Elkius Kobak. Korban mengalami luka berat akibat senjata tajam di bagian dagu, pipi kiri, belakang kepala, dan lengan kanan. Saat ini, korban tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Dekai. Menanggapi kejadian tersebut, TNI bersama gabungan personil dari Polres Yaukimo, Satgas Damai Karten, serta BKO Brimob langsung melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap para pelaku di sekitar lokasi kejadian. Satgas Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan situasi kepada aparat keamanan. Saat ini aparat keamanan dari TNI Polri meningkatkan keamanan dengan siaga di sejumlah lokasi yang rawan. Arthur melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Ratusan orang asli Papua yang tidak lolos seleksi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar aksi demonstrasi. Aksi dilakukan di kawasan Tugu Libra Merauke dan berlanjut dengan long march menuju kantor DPRP Papua Selatan di Jalan Onggat Mit, Kabupaten Merauke. Dengan suara lantang, para pendemo menyuarakan kekecewaan mereka atas hasil seleksi ASN yang dinilai tidak berpihak pada OAP. Mereka meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan segera turun tangan dan memperjuangkan nasib mereka yang gagal lolos dalam rekrutmen ASN. Kami yang ada dari sewa di sini, kami dari 4 kabupaten yang sekarang menuntut kami punya hak sebagai anak-anak asli Papua Selatan. Mana suaranya? Papua Selatan. Mana suaranya? Kami juga bisa bekerja. Kenapa kami tidak diberikan ruang? Kami juga bisa bekerja. Kami juga bisa bekerja. Kenapa kami tidak diberikan ruang? Sekarang kami datang untuk menuntut kami punya hak sebagai anak-anak asli. Lahir besar di sini, tanah tumpah darah di sini. Pemprov Papua Selatan telah membuka formasi penerimaan ASN sebanyak 1.000 orang dengan proporsi 80% untuk OAP dan 20% untuk non-OAP. Namun dalam pelaksanaannya, banyak dari kalangan OAP tersingkir dan tidak mendapatkan kejelasan atas hasil seleksi tersebut. Unjuk rasa ini berjalan tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian setempat.
Perwakilan pendemo juga menyerahkan tuntutan resmi kepada anggota DPRP Papua Selatan agar segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pangkalan Utama Lantamal 10 Jayapura menyerahkan 6 orang warga negara Papua Nugini ke kantor imigrasi Jayapura. Keenam warga PNG tersebut ditangkap Satuan Kapal Patroli Lantamal 10 Jayapura karena menyelundupkan BBM, sirip hiu, dan gelembung ikan. Untuk sementara, WNA PNG tersebut mendekam di sel tahanan imigrasi Jayapura. Dua kemungkinan besar akan dilakukan tindakan administratif keimigrasian atau tindakan pidana keimigrasian. Kasus yang kita telah telusuri, mungkin mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi dan tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang sah, seperti itu. Kalau dideportasi itu seperti apa? Apakah mereka akan dideportasi atau disidang di sini gitu? Nah, untuk itu kita akan menunggu arahan dari pimpinan terlebih dahulu karena kebetulan kami juga sedang melakukan menyelesaikan kasus pro justisia. Komandan Satro Lantamal 10 Jayapura Kolonel Laut Dedi Obed mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan di Laut Jayapura untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Kami harapkan masyarakat semakin sadar bahwa pentingnya terhadap warga negara asing PNJ wajib hukumnya dilengkapi dengan dokumen pelintas batas. Kemudian jangan coba-coba melaksanakan penyelundupan dalam bentuk apapun dari Indonesia ke Papua Nugini maupun dari Papua Nugini ke Indonesia. Keenam warga Papua Nugini dijerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota pada hari Rabu memusnahkan 6 kg lebih barang bukti ganja. Pemusnahan berlangsung di halaman Mapolresta Jayapura dan disaksikan para tersangka serta perwakilan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jayapura. Barang bukti ganja yang dimusnahkan berasal dari 2 kasus. Kasus pertama, polisi menyita ganja dari 2 orang tersangka dengan berat sekitar 5,7 kg. Dan kasus kedua berasal dari 1 tersangka yang kedapatan menyimpan ganja seberat 230 gram. Penanganan kasus ya, penanganan perkara 2 LP. Jadi total barang bukti yang telah dimusnahkan tadi pagi itu totalnya 6 kilo. Rinciannya masing-masing untuk laporan polisi yang limpahan dari Polsek Pelabuhan dengan tersangka atas nama AM ini sebanyak 238 gram. Kemudian untuk yang laporan polisi nomor 14 dengan tersangka atas nama GT ini dengan barang bukti ganja dengan berat 5,725 kg. Jadi total keseluruhan 6 kilo. Gitu. Para tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 hingga 20 tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.